Pak Maman berarti pure anggaran dari UMKM ya itu? Enggak, ini pos anggarannya semua Pokoknya ada. Saya tidak yakin presiden yang memahami konstitusi akan memilih orang-orang seperti ini dalam kabinet. Apa yang menyebabkan mereka bisa tampil atau menampilkan dirinya ke depan publik, menjawab pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh salah satunya Bang Ferry dan para netizen yang sangat kritis dengan pernyataan demikian? Apa faktor penyebabnya? Faktornya ada 3. Bang Ferry, pilihan hidup menjadi seperti Anda dan para aktivis-aktivis lain yang muncul dan mungkin dikategorisasi ke dalam inflasi pengamat yang disebut oleh Letkol Teddy adalah pilihan yang mungkin nggak mudah. Tapi pernahkah Bang Ferry berpikir kenapa saya memilih berjarak dengan mereka yang mengelola negara? Kenapa saya tidak menjadi bagian dari pengelola negara? Akhirnya kan yang terbentuk persepsinya adalah hubungan yang terjadi adalah hubungan diametral. Bang Ferry, para pengkritik ada di sebelah sana, pemerintah ada di sebelah sini. Yang terjadi adalah saling serang ketimbang berdiskusi. Saya tuh pernah ditelepon oleh seseorang sangat penting, seorang Menko lah, tapi menawarkan jabatan menteri di membantu menteri tertentu. Begitu sang Menko menelpon lagi, gemetaran saya. Gimana Mas Ferry jawabannya? Saya boleh minta waktu 3 hari nggak Pak? Saya ingat betul peristiwa itu. Saya sengaja menyebutkan 3 hari untuk menjawab. Anda sudah sebutkan tadi, Anda juga dicap karena Anda aktivis, sering banyak menyampaikan kritik secara terbuka. Anda antek asing. Mana yang lebih antek asing? Jangan-jangan istilah antek asing hanya untuk membenarkan kebijakan yang terlalu tunduk kepada asing. Jadi argumentasi ini sekali lagi bagi saya untuk menyerang personal saja. Kalau ada pun teman-teman peneliti yang lain menerima dana dari George Soros, pertanyaan besarnya kenapa tidak boleh kalau negara boleh? Negara ini berhutang kepada asing luar biasa. Afiliasi politik, dugaan afiliasi politik itu kemudian juga digunakan atau setidak-tidaknya seolah-olah menjadi rasionalisasi sikap Anda saat ini menyerang pemerintah. Karena ada perbedaan politik aja tuh Ferry berpendapat demikian sehingga ya wajar saja ia berada dan selalu mengkritik pemerintah. Apa jawaban Bang Ferry? Bang Ferry coba dikaitkan dengan mantan-mantan lawan politik Pak Prabowo di pemilu 2024 sehingga itu menjadi rasionalisasi atas sikap Anda saat ini. Karena Anda lebih dekat dengan Pak Anies misalnya, kubu Pak Anies. Mana yang dekat saya dengan Pak Anies dan Pak Mahfud MD? Bang Ferry, selain tadi Anda dan sosok-sosok lain dicap sebagai pembenci pemerintah gitu. Karena memang itu definisi memang dituliskan pembenci pemerintah oleh sejumlah pihak ya yang mempertanyakan dan mencoba untuk mengkritik sikap-sikap Anda selama ini. Anda sudah sebutkan tadi, Anda juga dicap karena Anda aktivis, sering banyak menyampaikan kritik secara terbuka. Anda antek asing. Ya karena apa ya antek asingnya? Sekolah di luar negeri tidak menyebabkan saya antek asing. Pak Habibie juga sekolah di luar negeri. Pak Prabowo juga sekolah di luar negeri. Apa yang menyebabkan mereka tuduh antek asing? Kalau mereka bilang saya menerima dana Soros, saya tidak menerima dana Solos mungkin lah ya. Jadi argumentasi ini sekali lagi bagi saya untuk menyerang personal saja. Kalau ada pun teman-teman peneliti yang lain menerima dana dari George Soros, pertanyaan besarnya kenapa tidak boleh kalau negara boleh? Negara ini berhutang kepada asing luar biasa. Dari berbagai negara yang menjadi tumpukan hutang negara kita, Singapura, Cina, Amerika, dan beberapa negara lain, semuanya berupaya mengambil kekayaan negara ini. Transaksi. Hutang itu bukan hutang yang ikhlas. Sementara teman-teman yang melakukan penelitian ini tidak dituntut apapun selain membangun keterbukaan kepada publik. Jadi bagi saya konyol sekali memberi pesan hanya kemudian karena dia bekerja sama dengan asing. Sebab negara tidak memberikan dana penelitian yang layak. Bagi saya
aneh saja menuding ante-ante asing, sementara negara sendiri baru saja bekerja sama dengan asing dalam berbagai hal, termasuk melewati udara kita. Mana yang lebih ante-ante asing? Jangan-jangan istilah ante-ante asing hanya untuk membenarkan kebijakan yang terlalu tunduk kepada asing, yang merupakan sikap yang selalu jadi antipati oleh pendiri bangsa. Pendiri bangsa kita itu, Mbak Presiden, selalu bicara soal non-blok kan. Ya. Dia tidak ke barat, tidak kutub yang lain. Sebab mereka percaya negara yang lepas dari penjajahan harus punya kakinya sendiri untuk tegak. Itu sebabnya mereka buat kelompok yang lain yang disebut non-blok. Sekarang kita kemana-mana, pergi sini, pergi ke sana, sehingga kita lebih mirip menjadi go. Blok yang go ya, bukan yang gitu ya. Bagi saya, aneh tudingan-tudingan ini. Anda tidak bicara perdebatan, kalau data penelitian teman-teman itu bermasalah, yuk adu, negara kan punya seluruh hal untuk membantah data itu. Kenapa tidak terjadi? Saat ini ada BRIN ya. Ada BRIN, ada yang lain lah ya. Think tank istana, bahkan sewa lembaga-lembaga penelitian luar biasa itu untuk membantah, tapi tidak dilakukan. Karena mereka tahu betul bahwa datanya bermasalah. Jadi dari tadi kalau dari 3 poin pertanyaan saya ke Bang Ferry, apakah Bang Ferry setuju bahwa saat ini kita bisa membaca pola ketika kritik soal substansi tertentu itu dijawab dengan The Messengers. The Messenger yang poinnya adalah menggeser fokus publik dari substansi yang sebenarnya. Itu adalah pola yang berulang yang digunakan menjadi amunisi yang digunakan oleh mereka yang anti terhadap kritik. Ya, that's the point ya. Ketika Prof. Saiful Mujani bicara kebijakan buruk, teman-teman di halal bihalal itu bicara kacaunya kebijakan kita yang tidak sesuai dalam berbagai hal. Perdebatan soal itu hilang, menjadi perdebatan soal makar. Ya. Perdebatan anak-anak muda yang rusuh menyampaikan unek-uneknya, ya, rusuh pikirannya, yang kemudian dilapangkan, dirusuhkan oleh aparat kan menurut laporan teman-teman. LBHI soal penelitian mereka bahwa kerusuhan Agustus disebabkan oleh negara sendiri yang melakukan berbagai pembakaran itu data yang kemudian tidak terbantahkan hari ini. Apa yang dilakukan? Tangkap mereka. Perdebatannya adalah mereka merusak, padahal perusaknya sejak kapan sih dirimu kan aktivis mahasiswa, sejak kapan sih aktivis mahasiswa mampu membakar kepolisian, gedung DPRD secepat itu? Dan latihannya kapan maksudnya? Dan gak hanya itu sih Bang, kan sekarang zaman semua ada rekaman dan di mana-mana ya. Kita bisa melihat secara terbuka, secara fisik itu bukan teman-teman mahasiswa dan banyak sekali beredar di media sosial. Itu agak mudah untuk membuktikan dalam konteks saat ini kalau itu bukan mahasiswa. Kerusuhan 2019 ingat kan? Banyak media yang ini memperlihatkan. Yang Bawaslu, yang lain-lain berkaitan dengan pemilu yang membakar halte busway dan segala macamnya itu sudah dibuktikan itu bukan mahasiswa, tapi tidak satu pun upaya penangkapan terhadap pelaku. Makanya penelitian teman-teman akhir ini menyampaikan itu adalah aparat sendiri yang kemudian sedang memanfaatkan, membangun argumentasi untuk mengusir aksi. Jadi bagi saya ya pesannya jadi dilupakan ya. Ya, kita tidak lagi bicara soal data beras, tapi apakah Ferry Amsari pantas bicara beras? Tapi pemerintah juga tidak menyampaikan mana data yang benarnya. Cukup memperdebatkan Ferry Amsari, pakar hukum tata negara bicara beras tak patut, itu diulang-ulang. Saya tidak merasa tersakiti ya, karena itu kan warga negara saya. Ya kesal lah sekali-sekali ya tiba-tiba juga saya itu mungkin hanya sekedar membuat kesal sesaat, tetapi jauh dari itu yang membuat saya terluka dengan teman-teman adalah negara tidak memberikan data yang benar agar rakyatnya tercerdaskan. Ferry Amsari salah dan karena data ini yang benar. Bukan sekadar bilang 800.000 rawa kita jadikan sawah, tapi tidak diikuti data sawah di mana, provinsi di mana, kabupatennya mana, supaya kita bisa cross check
benar tidak? Benarkah data itu? Dan itu tidak dilakukan sampai saat ini. Jadi bagi saya jangan-jangan memang kalau dilihat data teman-teman ekonomi, mereka pintar sekali nilainya. Bang Ferry katanya ya. Tahu nggak Bang Ferry, selisih harga pasar modern dengan pasar tradisional, harga berasnya tipis betul. Begini datanya ya, data lainnya ya. Abang mengerti nggak ini apa Artinya maksudnya? apa? Dia bilang apa artinya ya? Karena saya nggak ada ilmunya. Mereka bilang ini artinya barang ini sama-sama impor gitu ya. Sangat, makanya harganya tipis. Tolong Pak Menteri Pertanian kasih data yang lebih mampu menjelaskan kepada publik. Misalnya negara selalu soal kok kita swasembada beras, tapi kenapa kita impor beras dari Amerika gara-gara ART, perjanjian timbal balik dagang itu ya? Apa alasannya? Kata negara karena itu beras elit. Mohon maaf gitu ya. Itu kata Ini Menteri Menko. Ini main bodoh-bodohan aja ya. Oke, Menko Pangan ya, Pak Zulkifli bilang ini. Seelit apa beras Amerika? Dan itu dinikmati lidah orang Indonesia yang paling elit di Indonesia. Seelit-elitnya lidah elit di Indonesia, lidah mereka untuk beras, lidah kampung. Kalau tidak beras Solo, beras di Jawa Barat itu yang wangi-wangi itu. Kalau Solo ini Sumatera Barat betul. Solok. Jadi nggak mungkin ada beras di Amerika seelit itu ya, dan karena alasan itu untuk diimpor ke Indonesia. I was living in Amerika kan, saya tahu beras mereka itu. Kualitasnya kayak gimana gitu? Ya mahal sekalipun, tetap beras kita itu paling enak gitu, dalam di lidah kita. Jadi ini yang ngomong orang Padang ya. Jadi kasih kita alasan yang luar biasa, itu masuk akal untuk mengimpor beras Amerika loh. Biasanya kita Vietnam, Thailand gitu yang dekat-dekat dengan lidah kita. Jadi kita percaya lidah orang Amerika terhadap kualitas beras. Bayangkan antek-antek asingnya kita sampai ke lidah-lidahnya. Jadi pertanyaannya balik lagi, siapa antek asing sebenarnya kan jadinya dalam konteks itu? Bang Ferry, apa menurut Anda yang menjadi faktor penyebab misalnya, ya saya menyebut namanya karena dalam konteks pejabatnya ya, pejabat publiknya, bukan personalnya. Kita harus kasih disclaimer seperti itu. Misalnya Menko Pangan bilang bahwa itu beras elit, atau Latief Edi sebagai sekretaris kabinet yang seharusnya punya prakualifikasi atau kualifikasi yang memahami administrasi negara, paham betul bahwa namanya keuangan negara itu harus jelas asal usul penggunaan dan pertanggungjawabannya. Tidak bisa main pokoknya ada nih. Apa yang menyebabkan mereka bisa tampil atau menampilkan dirinya ke depan publik, menjawab pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh salah satunya Bang Ferry dan para netizen yang sangat kritis dengan pernyataan demikian? Apa faktor penyebabnya? Faktornya ada 3. Prabowo. Maksudnya? Prabowo tidak paham konstitusi. Di dalam konstitusi pasal 17 bahwa presiden dibantu menteri-menteri. Siapa menteri-menteri ini? Dalam Undang-Undang Kementerian Negara disebutkan orang yang memimpin bidang tertentu. Seorang pemimpin bidang tertentu harus mengerti dan paham bidang. Jadi Pak Teddy, saya jamin kalau berdebat saya dengan soal hukum keuangan negara, saya merasa bukan spesifik ilmu saya hukum keuangan negara, saya mengertinya pasal 23 di Undang-Undang Dasar saja dan pengembangannya di Undang-Undang 17. Tapi saya jamin saya bisa memenangkan perdebatan itu dan menjelaskan ke publik soal pertanggungjawaban keuangan negara ke beliau. Saya tidak yakin presiden yang memahami konstitusi akan memilih orang-orang seperti ini dalam kabinet. Tadi saya sampaikan penelitian kami di 2014 menyebutkan Indonesia hanya butuh 21 menteri. 21 menteri. Nggak perlu sebanyak itu. Nggak perlu sebanyak itu. Amerika, Mbak Christian, negerinya lebih luas daratannya, punya rata-rata 15, masih setiap presiden ya, 15 hingga 21 menteri. Sangat luas daratannya. Dan urusannya maha luas. Campur tangan urusan negara lain. Tapi cuman segitu menteri.
Saya bukan mengatakan Indonesia bukan negara besar, tapi kok terlalu banyak. 109 itu berlebihan. Ini menurut saya presiden tidak paham konsep-konsep tanggung jawab seorang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tidak memahami konstitusi Pak Prabowo. Kedua, Pak Prabowo terlalu merasa hutang jasa. Sehingga seluruh orang yang berjasa bagi kemenangannya ditarik Masuk ke pemerintahan. Itu sebabnya 17 ya setengah dari menteri kabinetnya Pak Joko Widodo, menteri-menteri utamanya masuk ke dalam kabinet ini. 50%. Jadi Pak Prabowo tidak sadar bahwa pekerjaan memenangkannya selain pekerjaan kepentingan politik partai dan koalisinya, juga pekerjaan kebangsaan. Kalau kemudian seluruh orang dimasukkan di dalam jabatan-jabatan penting ini, dari buzzer sampai yang lain-lainnya itu, negara ini akan berdampak. Jadi ini unprofessional conduct ya yang dilakukan oleh presiden dalam penyusunan kepentingan politiknya. Pak Prabowo sendiri sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang ketiga, dia tidak mampu mengevaluasi kinerja timnya. Karena dia tidak mungkin ya, tidak tahu apa yang sedang dia kerjakan. Dia tidak mengerti. Misalnya, seorang presiden tidak bisa dan tidak boleh membuat program dadakan tanpa berpijak kepada perencanaan yang terdapat di rencana pembangunan nasional, baik jangka menengah, jangka panjang. Contohnya? Tiba-tiba gentengisasi. Sebutkan divisi misinya di mana, gentengisasi. Sebutkan kapan perencanaannya. Ini kalau mau bicara jujur ya, saya dapat informasi bahwa Bappenas tidak pernah dilibatkan negara untuk menyusun perencanaan penyelenggaraan negara. Ini lembaga dibuat untuk kebijakan menjadi matang, tapi tidak dilibatkan. Pak Presiden tidak mengerti soal perencanaan undang-undang dengan baik. Itu sebabnya tiba-tiba undang-undang dibuat, disesuaikan. Itu kan cara berpikir otoritarian. Pokoknya saya buat kebijakan ini, undang-undangnya sesuaikan. Nggak bisa begitu. Kenapa tidak bisa? Karena kekuasaan itu sifatnya menyimpang. Jadi dia yang harus taat undang-undang supaya terbatas. Kalau presiden taat dari awal, dia akan bentuk kabinetnya 34 orang maksimal. Sesuai dengan undang-undang kementerian. Undang-undang Kementerian Negara sebelum dirubah. Jadi bagi saya masalah inti kenapa orang-orang seperti ini hadir ada di presiden. Tidak ada jawaban lain. Tidak ada jawaban lain. Bang Ferry terakhir, Bang Ferry pilihan hidup menjadi seperti Anda dan para aktivis-aktivis lain yang muncul dan mungkin dikategorisasi ke dalam inflasi pengamat yang disebut oleh Letkol Teddy adalah pilihan yang mungkin nggak mudah. Tadi Bang Ferry bilang tentu ada tawaran-tawaran untuk bisa bergabung ke pemerintah. Oh teman-teman itu saya nggak laku. Nggak pernah ya. Tapi pernahkah Bang Ferry berpikir kenapa saya memilih berjarak dengan mereka yang mengelola negara? Kenapa saya tidak menjadi bagian dari pengelola negara gitu ya? Akhirnya kan yang terbentuk persepsinya adalah hubungan yang terjadi adalah hubungan diametral. Bang Ferry, para pengkritik ada di sebelah sana, pemerintah ada di sebelah sini. Yang terjadi adalah saling serang ketimbang berdiskusi yang kita harapkan berdiskusi dalam konteks negara, dan akhirnya kedua belah pihak ini terbawa tadi pada ya saling mempertahankan pendapat saja, bukan untuk bersama-sama mencari solusi yang terbaik buat bangsa dan negara. Apa yang menyebabkan Bang Ferry memilih sikap demikian? Saya mau cerita sebelum jawab itu. Oke. Satu peristiwa saja dari beberapa rangkaian yang juga mungkin dirasakan teman-teman lain. Saya tuh pernah ditelepon oleh seseorang sangat penting, seorang Menko tapi menawarkan jabatan menteri membantu menteri tertentu. Saya terbayang kalau menteri itu saya jadi tangan kanannya, kayaknya kantor hukum saya akan menerima segala proyek yang luar biasa gitu ya. Itu imajinasi saya. Imajinasi saya yang sedang rusak dengan godaan. Saya ajak bicara istri saya, guru-guru saya, teman-teman, sahabat-sahabat dekat saya.
Ada yang menerima, ada yang menolak. Lalu saya putuskan. Saya tanya, apakah jabatan itu halal? Saya jawab halal. Apa yang membuat kamu tidak mau? Karena yang halal bisa jadi haram gitu. Karena godaannya akan menyimpangkan saya akan sangat jauh gitu ya. Saya telepon guru saya, pertama sekali dia bilang kamu masih muda. Jangan rusak diri kamu dengan hal-hal. Saya ingat betul. Lalu ada teman saya yang mengatakan iya. Kan jadi ada percecokan batin kan. Begitu sang Menko menelpon lagi, gemetaran saya. Gimana Mas Ferry jawabannya? Karena imajinasi saya dengan kantor yang kemana-mana itu. Saya boleh minta waktu 3 hari nggak Pak? Saya ingat betul peristiwa itu. Saya sengaja menyebutkan 3 hari untuk menjawab ya saya terima. Saya ingat betul. Sebenarnya di benak Bang Ferry gitu? Di mentalitas saya. 3 hari ini untuk menerima. Saya tahu ini untung gitu lah ya. Kan saya juga nggak bisa sesat gitu ya dengan saya membangun argumentasi. Kantor saya akan ada pengawasnya. Komitmen kantor saya itu tidak tidak melakukan ini itu sudah ada gitu ya. Ada pengawasnya. Jadi kalau saya lakukan akan ada yang segera mengingat. Jadi saya nggak mungkin menyimpang. Tapi omongan guru saya menarik. Dia bilang kalau kamu percaya konsep rezeki, rezeki yang kamu terima dengan menjadi itu, dengan rezeki yang kamu terima sekarang itu akan tetap sama. Paham konsep ini ya? Dia bilang, waktu itu saya ingat betul. Begitu ditelepon saya langsung, mohon maaf, saya manggilnya Prof. Mohon maaf Prof, saya tidak bisa. Kenapa Mas? Ya itulah kayak diskusi saya dengan istri. Jadi saya fitnah istri saya. Itu tertolak. Tapi betulan saya gemetaran itu. Dan saya tahu teman-teman saya di sekeliling saya punya godaan yang lebih besar dan saya tahu mereka juga gemetaran. Jadi selemah itu iman kami sebenarnya, gitu ya. Jadi, cuman dalam konsep keilmuan kita ya, siapa yang akan menjadi who's watch the watchdog ya? Siapa yang akan melihat mereka ini bekerja dengan baik dengan pengetahuan yang kita miliki? Kita tahu konsep hak asasi manusia, kita tahu pembatasan kekuasaan, kita tahu apa kekuasaan 5 jenis kekuasaan presiden. Kalau menyimpang sedikit kita bisa jelaskan ke publik. Kita tahu konsep kabinet, kita tahu konsep bagaimana kemudian pemerintahan dijalankan dalam pembentukan undang-undang yang baik gitu ya. Nah pertanyaan besarnya adalah kita kegeeran ya sebenarnya. Siapa yang siap kerja begini dengan segala konsekuensinya. Kayaknya masih sekeliling kita ya. Aku tuh pernah berpikir kayaknya aku udah capek. Bisa nggak aku ini katanya. Ini godaan nih kata. Jadi kalau tidak ada teman-teman di sekeliling kita mungkin kita akan lebih cepat ya kemana sesuatu yang tidak benar. Jadi memang air itu harus berteman dengan air, minyak berteman dengan minyak, kata Tan Malaka ya. Jadi kalau ada akademisi yang beberapa hari yang lalu mengatakan ini orang-orang tidak kompeten, tidak paham demokrasi ya, dan segala macam ya, tidak bicara sesuai dengan keilmuannya, saya bisa memaklumi karena dia sedang menikmati hidup yang dia dapatkan dari bergabung dengan kekuasaan. Saya tidak dekat dengan pemerintah. Dengan kekuasaan, saya bisa memaklumi. Tapi jangan lupa, ilmu Anda juga bukan di bidang itu. Tapi demi kekuasaan yang sedang dekat dengan Anda lupa, Anda tidak boleh merusak tata kelola ini semua. Karena begitu tata kelola ini rusak, tidak hanya rakyat yang menderita, mungkin Anda dan keluarga Anda akan merasakan dampak dari kerusakan ini. Ini negeri kita bersama, Mbak Prasetyan. Ini bukan negeri orang lain. Ini bukan Singapura, ini bukan Malaysia, ini sepenuh-penuhnya negeri kita. Mau lari kemana kita? Pertanyaan saya, untuk apa kita melawan mereka yang berkuasa ini? Toh kita nggak bisa lari-lari kemana-mana juga. Ini tetap rumah dan tempat tinggal kita pulang. Emang mau lari kemana yang ada rendang yang lebih enak daripada Indonesia?
ini rumah pulang, ini rumah kita, dan tugas kita seburuk-buruknya kondisi mempertahankan. Saya ingat satu pesan dari teman-teman saya, berusahalah yang terbaik untuk Republik ini, karena kita tidak tahu 2 tahun, 3 tahun yang akan datang bisa jadi kita menyimpang. Jadi kerjakanlah yang sebaik-baiknya. Kita nggak tahu ke depannya akan menjadi sejahat apa kita. Jadi bermanfaatlah untuk orang banyak sebisa kita mungkin sebelum kita merusak orang banyak. Jadi bagi saya bukan bilang saya dan teman-teman saya hebat. Kami mungkin akan jauh lebih buruk dalam penyimpangan kami ke depan. Tapi mari kita kerja untuk sesuatu yang baik yang kita bisa hari. Bang Ferry, ada satu hal karena dari penjelasan Bang Ferry, jadi saya perlu untuk mengklirkan ini. Bang Ferry juga ya setidak-tidaknya dari netizennya siapa saya juga nggak tahu, kita perlu untuk menelisik lebih jauh. Bang Ferry coba dikaitkan dengan mantan lawan politik Pak Prabowo di pemilu 2024 sehingga itu menjadi rasionalisasi atas sikap Anda saat ini karena Anda lebih dekat dengan Pak Anies misalnya, kubu Pak Anies, dan kemudian itu kan pernah dengar kan mana yang dekat saya dengan Pak Anies dan Pak Mahfud MD? Pak Mahfud ya, karena sesama anak hukum ya, lingkaran hukum sebenarnya. Karena Pak Mahfud juga kepakarannya adalah tata negara dan sangat wajar bisa dekat dengan junior-junior yang menjadi pengajar hukum tata negara. Tetapi afiliasi politik, dugaan afiliasi politik itu kemudian juga digunakan atau setidak-tidaknya seolah-olah menjadi rasionalisasi sikap Anda saat ini menyerang pemerintah. Karena ada perbedaan politik aja tuh Ferry berpendapat demikian sehingga ya wajar saja ia berada dan selalu mengkritik pemerintah. Apa jawaban Bang Ferry? Iya, sebelum orang-orang ini menjadi orang dekat Jokowi Prabowo, saya lebih dulu meminta kita memilih Jokowi. Ya. Oh ya? Ya, 2013 saya ingat saya bilang bagaimana mungkin saya bisa memilih Prabowo? Saya tahu ceritanya di masa lalu. Ya, saya termasuk orang yang tertipu Pak Jokowi lah gitu ya, dalam perspektif saya sendiri. Saya kenal Pak Anies tidak lama ya di pemilu kemarin komunikasi. Kenapa? Komunikasi itu tercipta setelah pemilihan. Karena saya tahu kecurangan, sebagian timnya ngajak, ini kecurangannya gimana? Mereka juga nggak tahu detailnya. Tapi saya juga dikontak oleh orang-orangnya Pak Ganjar gitu ya. FR kasih data gitu ya soal ini. Jadi kedua-duanya komunikasi. Kenapa komunikasi kedua-dua ini? Karena pelaku kecurangannya yang lain kan. Jadi disebab itu. Nah misalnya yang heboh soal beras dan dikaitkan dengan Pak Anies yaitu soal halal bihalal kemarin. Sebagian pakar diundang, tidak hanya saya, dan saya diajak oleh Mas Novel Baswedan, sepupunya Mas Anies. Dan dalam titik tertentu teman-teman yang bergerak di isu anti korupsi, siapa yang tidak menghormati Novel Baswedan sih ya. Dan kami datang sebentar saja, tapi kami sadar betul semua orang bisa menggunakan foto video dalam pertemuan halal bihalal itu untuk mereduksi pernyataan kami. Tapi waktu itu Uceng bilang ya sudahlah katanya, nggak pun datang kita juga sudah difitnah begitu gitu. Jadi besok saya ketemu Prof Mahfud juga, ketemu teman-teman di kelompok yang lain yang kemudian Mas Uceng yang sering ngopi sama Prof Mahfud saya lihat di media sosial. Karena sebelum jadi calon pun Bang Uceng, Prof Edi, Prof Mahfud itu punya kebiasaan untuk kumpul dalam waktu tertentu untuk makan di Kopi Klotok. Kenapa mereka makan di Kopi Klotok? Saya tahu karena Uceng kenal pemiliknya. Jadi dia bisa pesan jauh hari dan bisa menentukan kapan dan jamnya. Ya. Bertemu untuk bicara soal banyak hal. Jadi Prof Edi, Prof Uceng, Prof Mahfud dalam banyak hal debat luar biasa. Saya tahu mereka berbeda cara pandang dalam banyak hal. Tapi dalam titik tertentu juga sama. Jadi biasa saja. Saya dengan Prof Mahfud, meskipun saya lebih dekat dari banyak orang yang mencalonkan di 2024 yang lalu, saya dibuka oleh Prof Mahfud untuk mengkritik dia personal dalam banyak hal. Jadi ini kelebihan, entah kelebihan Prof Mahfud, entah kelebihan Maduranya ya. Karena dia sangat terbuka dikritik. Bahkan oleh kami, dalam perspektif kami, anak-anak kecil. Iya, juniornya. Ya? Iya. Saya pernah ditanya banyak guru besar, ada apa kamu dengan Saldi?
Karena begitu saya mengkritik Saldi dan teman-teman di Pusat Studi Konstitusi, karena dia direktur Di ya, Pusako. itu kata orang, ini Anda aneh sekali, kok terkesan Anda ada masalah dengan Saldi mengkritiknya begitu. Padahal tiap pagi ketika dia jadi direktur, tiap pagi kalau kami ketemu, itu momen kami mengkritik pendapat kami, tulisan kami masing-masing terbuka. Dalam titik tertentu, siapa saya secara keilmuan dibandingkan Saldi Isra Mahfud MD. Tapi orang-orang ini punya kedekatan karena saya dibuka untuk mengkritik mereka. Ini tabiat kami yang mereka lahirkan sendiri. Jadi kalau ada orang menyatakan ya Ferry Amsari itu gengnya Prof Mahfud ya, pernah dilantik jadi tim Percepatan reformasi dan lain-lain, yang kemudian ya wajar dia adalah orang Prof Mahfud. Ketahui kami juga menolak Prof Mahfud ketika menyampaikan hasil tim reformasi kepada Presiden, karena kami tidak percaya reformasi hukum bisa tercipta kalau penggusuran sebuah kepulauan di Riau itu berkaitan dengan kepentingan bisnis, bukan perlindungan hak asasi manusia. Tanya Prof Mahfud. Jadi ini bukan soal kebencian dan suka seseorang. Kalau suka, saya akan perjuangkan Prof Mahfud. Tapi saya tidak terlibat sama sekali, kecuali memberikan saran. Jadi Prof Mahfud, apa baiknya saran? Saya bilang ini, tapi masuk tim, bertemu rutin tidak pernah. Saya berani bertanggung jawab soal itu. Pak Anies di titik tertentu, saya yakin dalam keilmuan, salah satu yang saya geluti adalah ilmu kepemiluan dan politik. Saya tidak yakin Pak Anies menang. Saya tidak yakin juga Pak Ganjar menang. Saya sudah katakan bahwa sedari awal mereka akan kalah. Jadi kalau saya tahu mereka kalah, ngapain saya dekat-dekat mereka? Jadi ini cuma sekali lagi saya merasa orang untuk mematikan substansi. Lain kali menurut saya kepada Buzzer, serang poinnya, bantah dengan datanya, karena kedekatan lebih banyak. Saya itu pernah makan bakso loh sama Pak Jokowi. Dibandingkan buzzer-buzzer itu, saya punya kesempatan lebih besar. Tapi saya makan bakso untuk bicara Pak Jokowi punya masalah dalam kelola negara. Kan saya bisa menjilat sebaik-baiknya ya. Ini bagian part tololnya saya menurut teman-teman saya. Tolol kamu kan nggak bisa memanfaatkan situasi. Tapi di titik tertentu ini sekali lagi bukan bicara berpihak ke siapa. Bertemu dengan orang-orang ini karena kami punya sudut pandang yang sama. Baik dalam orang melihat pengelola negara. Boleh nggak melawan negara yang super kuasa, bertemu dengan orang-orang yang punya cara pandang. Saya mau ketemu Mas Anies, ketemu Pak Ganjar, ketemu Pak Mahfud, ketemu siapa kayak yang beda pandangan dengan negara ini. Kalau saya menyukai Mas Anies berlebihan, menyukai Prof Mahfud berlebihan, tidak mungkin saya melakukan gerakan presiden alternatif untuk 2029. Kan harusnya saya mempertahankan Mas Anies atau Prof Mahfud. Dengan coba mengarahkan ke mereka gitu ya. Mengarahkan mereka. Tapi saya malah bilang presiden alternatif. Kalau saya bela Pak Anies atau Pak Ganjar, saya bisa buktikan konsep kecurangan. Harusnya saya jadi ahli di peristiwa itu. Tapi Uceng bilang tidak satu pun tawaran boleh kita terima karena itu akan merusak keberpihakan kita kepada publik. Bayangkan dirimu kan orang hukum ya, tahu alat bukti tapi tidak boleh berpihak di pengadilan, itu rasanya seperti apa. Dan kalau kami berpihak ke salah satu lawan dalam pemilu kemarin, kami yakin kami bisa menjelaskan sebaik-baiknya di ruang sidang Mahkamah Konstitusi bagaimana kecurangan pemilu dijalankan. Tapi itu akan menggeser fokus publik bahwa Anda menjadi bagian dari tim lawan. Kami sudah sampaikan ke publik bahwa ini kecurangan. Kami tidak mau publik merasa dikhianati. Kami mau bersama publik selamanya. Dan kalaupun mau berpihak sesuatu itu karena publik. Oke. Thank you Bang Ferry. Terima kasih. Udah ngobrol-ngobrol, thank you ya.